Waktu itu saya masih dengan istri saya dan beliau menyampaikan satu hal, kalau memang di politik silahkan ya. Tapi mau pilih mana? Mau pilih politik atau rumah tangga? Waduh, ini bukan pilihan ini bukan pilihan ya. Sebenarnya nggak pernah yang direncanakan dari sejak lama gitu ya. Tapi memang tawaran-tawaran itu ada dimulai dari 2014. 2014 itu saya pernah ditawarin untuk menjadi wakil wali kota Bogor, berpasangan dengan Ahmad Ruhyat waktu itu dari PKS. Saya sebetulnya agak mempertimbangkan juga gitu, tapi ada hal lain lah yang saya harus jadikan pertimbangan. Waktu itu saya masih dengan istri saya dan beliau menyampaikan satu hal, kalau memang di politik silahkan ya. Tapi mau pilih mana? Mau pilih politik atau rumah tangga? Waduh, ini bukan pilihan ini bukan pilihan ya. Ya rumah tangga lah, gitu ya. Meskipun ya qadarullah kandas juga. Tapi saya tidak melihat itu sebagai sebuah penyesalan atau apa. Saya pikir proses kematangan itu kan terus tumbuh dan berbagai macam peristiwa yang menjadikan saya berpikir bahwa saya nggak bisa yang cuek-cuek kayak dalam kehidupan bermasyarakat. Semua terkait dengan regulasi. Dan ada beberapa kejadian yang berkaitan dengan bisnis saya juga. Itu semua terkait. Jadi apapun yang ada di dalam kehidupan sosial kita bermasyarakat, ada rules, ada kebijakan. Dan ada beberapa hal yang saya nggak bisa sebutkan di mana oh ini nggak bisa begini gitu loh. Dan saya ingin menjadi bagian dari kebijakan itu. No choice, saya harus masuk ke dalam politik. Dan kalau misalnya saya berada di luar terus, ya berarti saya nggak bisa membenahi sesuatu yang memang perlu dibenahi. Awalnya memang tidak terfikir untuk menjadi seorang kepala daerah, wakil kepala daerah, tetapi saya awalnya terjun di legislatif ya. Kenapa legislatif? Ada satu bidang di komisi di DPR RI yang khusus dari wilayah sesuai dengan kemampuan saya, yaitu di bidang travel umroh haji. Waktu itu ada case di mana jamaah nggak berangkat, ada kasus first travel, nggak apa-apa saya sebutin, udah tutup ini travelnya ya. Saya sebagai humas di asosiasi Ampuri namanya, Asosiasi Muslim Pengusaha Umroh Haji, 1 tahun sebelum kasus itu meledak itu kita sudah ingatkan kepada pemerintah. Tapi nggak tahu kenapa sampai akhirnya tidak dibuat aturan yang khusus, yang detail, bahwa harus adanya minimum harga jual umroh misalnya, atau dibuat aturan yang lebih ketat lagi misalnya gitu ya. Ya kecewa sih, tapi ya gimana lagi, ya kita tetap jalankan saja usaha kita sesuai dengan yang masuk akal semuanya, bukan yang money game, bukan yang kira-kira atau misalnya sesuatu yang menggiurkan masyarakat, padahal itu sebetulnya akan berdampak negatif. Nah, saya cita-cita banget gitu ketika saya masuk ke sebuah partai, lalu kemudian saya ikut dalam kontestasi Pileg di tahun 2019. Saya memilih di Komisi 8 yang mengurusi membidangi masalah
sosial kemasyarakatan, termasuk keagamaan. Saya ingin mewarnai, paling tidak ada salah satu pelaku usaha di situ yang paham harus gimana nih gitu kan. Tapi belum berhasil ya. Saya berpikir oke, saya sudah berusaha sesuai dengan usaha saya, sesuai dengan keahlian saya, bidang yang saya kuasai. Ya sudah, kalau gitu saya sudah mencoba dan saya ya kembali berbisnis dan syuting lagi ya, waktu itu syuting FTV lagi. Ya biasa jadi suami terjolimi kalau main sinetron di di sinetron Indosiar. Setelah saya mencoba untuk ke kehidupan yang saya bukan di politik, ada kesempatan saya untuk maju sebagai wakil bupati. Saya awalnya juga agak kaget juga, saya bisa nggak ya? Terus kalau di legislatif itu kan ada bidang-bidangnya tersendiri, terus kemudian kan politik kolegial ya. Kalau di pemerintah daerah itu kan benar-benar saya harus kasih effort yang besar, terus kemudian juga saya harus paham dari A sampai Z mengenai daerah ini gitu kan. Sementara daerah Kabupaten Bandung itu hanya sebatas ada kantor travel cabang ya yang ada di Majalaya, ada di Cinunuk, ada di kota selebihnya. Tapi akhirnya saya berpikir begini, Allah kalau misalnya punya rencana itu, saya selalu lihat ini ada apa ya, ada apa dengan kesempatan ini. Saya tidak bilang iya, saya tidak bilang tidak. Saya pelajari dulu 3 bulan. Jadi saya ingat betul 2019 Oktober, November, Desember. Saya pelajari dulu. Januari 2020 saya sampaikan ke beberapa pihak yang mengusung saya, partai politik dan seluruh perangkat pendukungnya. Bismillah, saya siap. Kenapa? Karena 3 bulan itu saya melihat Kabupaten Bandung ini luar biasa gitu, potensinya belum tereksplor dengan baik di bidang pariwisata, alamnya yang begitu indah, lalu kemudian potensi-potensi yang ada ini belum tersinergi dengan baik gitu ya, dan ini adalah tugas pemerintah daerah. Pemirsa, demikian kabar terbaru dari dunia hiburan tanah air. Jangan lupa like, comment, dan subscribe SG Entertainment untuk menyaksikan video-video selanjutnya. Sampai jumpa.